pernah kok hubungi saya di grup kemarin. Ini kelas ini paling juga. Dia tidak aktif. Silakan di kelompok 1 saya cari dulu bahannya. Ayo. Kutu-kutu mana? Tidak pernah hubungi saya. Halo? Ya, Pak. Tulis ya. Untuk kelompok 2, judulnya Patologi dan Reformasi Sistem Administrasi Negara Indonesia. Sudah kelompok 2? Bisa diulang, Pak. Patologi dan Reformasi Sistem Administrasi Negara Indonesia. Sudah? Iya, Pak. Pokok bahasanya patologi birokrasi. Patologi birokrasi. B. Model kinerja birokrasi. B. Model kinerja birokrasi. C. Permasalahan di dalam birokrasi pemerintahan. D. Revitalisasi konsep publik. D. Revitalisasi konsep publik. Kelompok 3. Halo? Iya, Pak. Kelompok 3 judulnya aktivitas pengendalian manajemen. Aktivitas pengendalian manajemen. A. Pengendalian manajemen. D. Batas pengendalian manajemen. B. Batas pengendalian manajemen. Ya. B. Batas pengendalian manajemen. C. Tujuan dan fungsi pengawasan. C. Tujuan dan fungsi pengawasan. D. Proses pengawasan. Halo? Iya, Pak. D. Proses pengawasan. E. Beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Kelompok
4. Birokrasi dan kebijakan publik. Oh, kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Birokrasi dan kebijakan publik. A. Organisasi administrasi negara. B. Macam-macam organisasi. B. Macam-macam organisasi. B. Macam-macam organisasi ya. C. Pola penyelenggaraan negara. C. Pola penyelenggaraan negara. C. Pola penyelenggaraan negara. D. Prinsip-prinsip organisasi. D. Prinsip-prinsip organisasi. Kemudian kelompok berapa? Kelompok 5. A. Kepentingan rakyat. B. Perbedaan kelompok kepentingan dan partai politik. B. Perbedaan kelompok kepentingan dan partai politik. C. Tipe kewenangan dan hakikat birokrasi. C. Tipe kewenangan dan hakikat birokrasi. D. Peranan birokrasi. Saya ulangi, A. Kepentingan rakyat. B. Perbedaan kelompok kepentingan dan partai politik. C. Tipe kewenangan dan hakikat birokrasi. D. Peranan birokrasi. Sudah? Oke, kalau begitu ya. Jadi saya berharap supaya kelompok ini segera menyelesaikan ya. Kelompok 2 dan 3. Halo? Iya, Pak. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Kelompok 2 dan 3 itu persentase hari Kamis. Hari Kamis ada kuliah, Bu ya? Ada, Pak. Rabu, Pak, yang tidak ada. Rabu pagi. Iya, Rabu pagi. Rabu pagi. pagi yang tidak ada kegiatan saya. Kalau Rabu pagi hari apa lagi? Sabtu, Pak. Baru. Hari Jumat? Ada juga, Pak. Ada, Pak. Ada kuliah, Pak. Final. Kita ini anu ya. Hari Sabtu tidak usah hari Sabtu ya, karena libur hari Sabtu. Besok bisa ya? Halo? Kalau besok jam berapa, Pak? Besok jam 2. Jam 2 ada juga kelas bahasa Indonesia kalau besok. Hah? Ada kelas bahasa Indonesia besok. Kalau jam Jam berapa? Jam berapa besok? Iya. Kau tidak pernah hubungi saya. Seandainya kau hubungi Kak, ya kita bisa cari Kak waktu. Malas ku juga. Saya dalam kondisi kurang fit, sakit ya. Baru kau tidak pernah menghubungi. Jadi bagaimana? Kecuali kalau mau tinggal terus di kampus, Pelek. Biar hari libur datang terus di sini.
Tahu ya, Pak, kemarin-kemarin selalu jadi kabari Pak sama ketua kelas, Pak. Tidak pernah, tidak ada chatnya. Telepon kalau begitu toh, atau diusahakan kau ketemu dengan saya apa toh. Kelas lain begitu. Sehingga kelas lain itu tidak terbengkalai, kelas yang terbengkalai ini. Bagaimana? Mau kau hari besok jam berapa ada kosong jammu? Kita bisa lewatkan kelompok 2 dulu. Halo? Jam 4 mungkin, Pak. Atau habis jam 4 atau kalau malam, Pak, bisa. Jangan kau malam setengah mati Anda. Temanmu. Jam 4 juga susah ya. Bisa kalau jam 1 ya? Ada kuliah Ada bahasa. mata kuliah, Pak. Hah? Ada mata kuliah bahasa Indonesia besok. Jam 12 bisa? 11.30 sampai dengan jam 1. 90 menit. Kita lewatkan satu kelompok dulu. Recording in progress. Oh? Jadi 11.30 kita mulai sampai jam 1. Besok luring, Pak. Luring. Menunya. Ya, silakan dimulai. Lewatkan dulu kelompok 1 ini. Teori dan struktur organisasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa bertemu. Ini izinkan saya dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami yang disusun oleh Nurul Hanifah, saya sendiri Muhammad Bagus Nuguresa Putra, Anissa Salsabila Said, Dewi Aprianti, Asrul Hidayat, Yunita dan Zulfahmi. Saya persilahkan Saudari Nurul Hanifah untuk membacakan materi pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Next. Baik, teori organisasi. Dalam organisasi adalah suatu sistem yang mempunyai struktur serta perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan di dalamnya terdapat orang-orang yang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan-dorongan yang guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next. Teori-teori klasik. Baca, menjelaskan ya. Apa itu teori birokrasi? Bagaimana teori berperan dalam apa penataannya? Bagaimana konsep adaptasinya?
Teori-teori klasik. Dalam teori klasik berkembang 3 aliran, yaitu yang pertama teori birokrasi. Teori birokrasi dikembangkan oleh Max Weber, yaitu beliau mengembangkan suatu teori struktur otoritas dan yang menggambarkan kegiatan-kegiatan organisasi yang didasarkan pada hubungan-hubungan otoritas. Kedua, baca. Menjelaskan orang. Kedua, teori administrasi. Nah, kata itu Dr. Andi Deti, guru bahasa Indonesia. Kalau Raji mau membaca, kedua yaitu teori birokrasi dulu. Apa itu teori birokrasi? Bagaimana itu adunya adaptasinya? Jadi teori birokrasi adalah suatu konsep yang digunakan untuk melihat bagaimana organisasi birokrasi menjalankan peran dan fungsinya dalam menata sehingga organisasi sektor publik dapat menjalankan perannya ya dalam mengayomi dan menata pelayanan dalam berbagai sektor. Dan teori birokrasi ini konsepnya adalah bersifat hierarki. Ya. Nah, semakin tinggi tingkat kewenangan, berarti semakin tinggi posisi di dalam birokrasi. Ya. Semakin rendah tingkat kewenangan, maka semakin rendah tingkat posisi dalam birokrasi. Semakin rendah tingkat kewenangan, maka semakin banyak pekerjaan yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat kewenangan, maka semakin tinggi tingkat tanggung jawab yang diemban yang bersangkutan. Nah, itulah teori birokrasi. Oleh karena itu, teori birokrasi mengajarkan bahwa setiap pejabat yang memiliki kewenangan yang tinggi, maka seyogyanya bisa membuat keputusan-keputusan yang bersifat strategik dalam menata organisasi publik, sehingga organisasi publik dapat berjalan secara optimal di bawah kewenangan dan kekuasaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori birokrasi mengajarkan, birokrasi klasik mengajarkan bahwa seyogyanya kewenangan itu bertegak lurus dari tanggung jawab yang diemban masing-masing personil di dalam organisasi. Sehingga organisasi ini bisa beradaptasi dengan baik di dalam menjalankan peran dan fungsinya. Nah, silakan diteruskan teori administrasi. Baik. Teori Ini administrasi. caranya. Silakan. Teori administrasi. Mana lo mukamu? Tidak kelihatan. Ya. Baik, teori administrasi. Teori administrasi yaitu teori yang dikembangkan oleh Henry Fayol, di mana ia menggambarkan teori administrasi sebagai manajemen, di mana suatu rangkaian universal fungsi-fungsi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan.
Ajar dulu ya, Andi. Andi dulu ya. Ajar dulu. Pengantar Ketiga, ilustrasi. manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah dikembangkan oleh Taylor, di mana ia mengembangkan pengguna metode-metode ilmiah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Bapak manajemen ilmiah adalah Frederick Taylor yang terkenal dengan bukunya Principles of Scientific Management. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih. Next. Jadi jangan membaca ya, menjelaskan ya. Ini tadi ini konsep ini bagus sekali nih. Nah, ini pendekatan individual ini. Kalau dijelaskan ini kalau membaca dibaca saya lewat saja. 3. Ada beberapa Mana macam. fotonya ini nih? Iya, Pak. Ya. Silakan. Ada Pendekatan hubungan manusia. pendekatan hubungan manusia. Ada beberapa macam pendekatan dalam komunikasi organisasi, yaitu pendekatan hubungan antara manusia, pendekatan ilmiah, pendekatan budaya, pendekatan sistem. Ya, jelaskan itu. Apa yang dimaksud dengan pendekatan individual? Pendekatan hubungan antar manusia, pendekatan ilmiah, pendekatan budaya. Pendekatan sistem. Pendekatan individual adalah suatu Ini loh. Macam-macam pendekatan individual dalam komunikasi organisasi, yaitu pendekatan hubungan antar manusia. Apa maksudnya itu? Iya, Pak. Apa maksudnya itu? Pendekatan sumber daya manusia menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial dan menurut pendekatan ini ditempatkan kerja oleh perusahaan untuk memuaskan kebutuhan sosial, memberikan reaksi tekanan dari kelompok serta berusaha pribadi. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang dapat membantu siswa dalam berpikir salah. Pendekatan ilmiah diasumsikan terutama pada pembelajaran sains sekolah atau SD. Pendekatan budaya adalah Pendekatan ilmiah itu apa itu pendekatan ilmiah? Bagaimana? sebenarnya Jelaskan kepada saya pendekatan ilmiah. yang dapat membantu aktif dalam memecahkan suatu masalah. Nah, apalagi? Pendekatan budaya. Pendekatan ilmiah dulu ya? Oh. Pendekatan ilmiah boleh selesai. Juga memperbaiki proses pembelajaran, Pak, dan asumsi berpengaruh pada hasil belajar dan aktivitas siswa. Itu, Pak. Jadi pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode ya, Pak, yang dikembangkan. Nah, metode-metode itu dilakukan pengamatan atau observasi dalam mencoba untuk menarik konklusi atau kesimpulan terkait dengan pengamatan yang dilakukan oleh seseorang
Dan pendekatan ilmiah ini, langkah awalnya itu adalah berangkat dari teori yang dilakukan. Nah, dari teori-teori ini mencoba untuk diidentifikasi. Akhirnya seseorang melakukan pengamatan dan interpretasi berkaitan dengan data yang diperoleh dan melahirkan konklusi, ya, kesimpulan untuk dijadikan sebagai dasar dalam memotret fenomena atau permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itulah pendekatan ilmiah. Sekarang pendekatan budaya. Nah, pendekatan budaya paling tidak ada 3 instrumen utama yang harus dikembangkan dalam pendekatan budaya. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah nilai-nilai. Nilai-nilai yang mengakar di masyarakat. Hendaknya diadaptasikan, ya, dan dijadikan sebagai instrumen dalam menata pola sehingga interaksi itu bisa terpola dan terorganisasi. Kemudian yang kedua adalah yang terkait dengan pendekatan budaya, apalagi. Yang pertama tadi apa tadi yang saya bilang? Pendekatan budaya tadi apa tadi yang pertama tadi saya bilang? Nilai-nilai. Nilai, Pak. Nah, jadi yang pertama itu tadi nilai-nilai, ya. Nah, jadi ada nilai yang hanya terkait dengan pendekatan budaya itu. Kemudian yang kedua adalah sistem, ya. Ada sistem dan mekanisme, ya, yang berlaku dalam konsep penataan budaya dalam organisasi. Maka yang ketiga ada pola interaksi, ya. Ada pola interaksi di mana pola interaksi ini sudah mengakar dalam kehidupan kita bermasyarakat. Jadi ada 3 pendekatan, ya, paling tidak. Yang pertama tadi apa? Pendekatan budaya. Nilai-nilai, Pak. Nilai. Nilai-nilai. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Budaya. Sistem dan mekanisme. Sistem dan mekanisme. Yang keempat apa? Yang ketiga apa? Pola interaksi, Pak. Pola interaksi. Jadi begitu caranya, masa kok membaca saya. Nah, ini pendekatan sistem. Silakan. Apa itu pendekatan sistem? Paling tidak ada 4 hal yang harus diketahui dalam pendekatan sistem. Yang pertama adalah kau tidak mengerti materimu, bos. Harusnya kau mengerti. Mana kau tidur saya kerjamu semua. Pendekatan sistem itu paling tidak ada 4 hal yang ada di dalamnya. Sengaja lu kasih komentar-komentar nih. Halo. Yep. Pendekatan sistem itu anak itu. Ada 4 hal di dalamnya. Yang pertama apa? Yang pertama itu harus ada input, ya. Nah, yang pertama harus ada input.
Dan ini input harus diperjelas dalam pendekatan. Karena kalau tidak jelas, maka nanti tidak tahu bagaimana menjalankan sistem ini dengan baik. Jadi harus ada jelas inputnya apa ya. Biasanya input ini sangat berkaitan dengan sumber daya. Biasanya input itu sangat berkaitan dengan sumber daya. Sumber daya itu yang mana? Itu yang pertama manusia, yang kedua adalah material, yang ketiga adalah metode atau cara kerja, ya. Yang kelima adalah apa lagi? Mesin, ya. Masuk dalam hal dalam hal apa itu tadi? Yang pertama. Input, Pak. Input. Input. Nah, sedangkan yang kedua adalah proses, ya. Ya, Pak. Proses ini biasanya tidak bisa dilepaskan dengan pola manajemen, ya, dalam organisasi, ya. Kalau Luther Gulick, ya selalu dikaitkan dengan fungsinya manajemen pada proses. Jadi proses hanya bisa berjalan kalau fungsi manajemen itu berakselerasi dengan input yang ada. Jadi proses ini tidak bisa dilepaskan dengan fungsi manajemen, ya, mulai dari perencanaan sampai pada aspek pengawasan. Nah, itulah proses, ya. Jadi sistem hanya bisa berjalan kalau proses itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah outputnya, ya, hasilnya. Apa yang dihasilkan. Dan yang keempat adalah umpan balik. Apa umpan baliknya, ya. Bagaimana feedback-nya. Nah, itulah 4 aspek yang terkait dengan pendekatan sistem. Kemudian komunikasi organisasi, ada 3 hal yang menjadi salah satu syarat. Syarat yang pertama yang disebut dengan komunikan. Ya. Bagaimana komunikan ini menyampaikan pesannya, ya, sehingga mudah dipahami, mudah dimengerti. Yang komunikator, ya. Komunikator ini orang yang mengkomunikasikan, ya. Komunikan itu orang yang memesan, ya. Komunikator orang yang mengkomunikasikan, menyampaikan pesan kepada pihak lain, dan seharusnya komunikan bisa menerima apa yang disampaikan. Jadi kalau komunikator yang baik, sejauh mana komunikan menerima pesan itu dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah media atau saluran yang digunakan supaya mudah menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam organisasi. Jadi ada 3 paling tidak yang menjadi pendekatan yang harus diketahui di dalam komunikasi organisasi. Nah, inilah yang membuat organisasi bisa menjadi efektif dan efisien. Bagaimana, Bos? Enak didengar toh? Kalau dijelaskan, saya coba kalau membaca seperti anak SD. Nah, begitu caranya kalau menjelaskan orang. Membaca itu belajar membaca SD. Kalau perguruan tinggi S1 itu menjelaskan. Nah, coba pendekatan individual kok tidak pelajari. Nah, individual, pendekatan individual apa tuh itu? Berkembang kok saya lihat. Pendekatan individual pada suatu organisasi biasa membutuhkan kerjasama
yang baik. Ya. Apalagi Didasari dalam selalu kau tergantung komunikasi. dengan bacaan. Tidak mencoba ke malam buana mengembangkan itu pemikiranmu keluar. Terkumpul terus dengan bacaan. Padahal bacaan itu SMP, itu SMA. Kalau sudah mahasiswa orang tidak bisa membaca lagi. Kalau orang mahasiswa itu tidak membaca, bos. Tapi bagaimana menjelaskan konsep antara satu dengan yang lainnya. Jadi bacaan-bacaan itu selesai nih kalau kita sudah SMA. Bahkan SD itu membaca. Ini saya lihat ini S1 masa. Nah, ini guru bahasa Indonesia dekatku ini marah-marah nanti itu kalau aku belajar terus membaca. Harusnya sudah mampu menalar itu. Nah, silakan pendekatan individual apa itu? Pendekatan individual itu pada suatu organisasi biasa membutuhkan kerjasama yang baik. Ya, lanjut. Bagus. Bagus. Selain itu, kerjasama juga harus didasari pada komunikasi organisasi yang efektif, Pak. Ya, lanjut. Agar Pendekatan individual adalah pendekatan yang agar melihat dalam organisasi tersebut tetap harus terjaga, Pak. ya, apalagi Pendekatan individual ini juga berpusat pada suatu anggota organisasi, Pak, untuk menyelesaikan tugas-tugas. pendekatan makro. Pendekatan makro itu pendekatan makro merupakan suatu pendekatan hubungan manusia dalam komunikasi, Pak. Kenapa komunikasi? Pendekatan manusia dalam Pendekatan makro dalam adalah komunikasi pendekatan apa? organisasi. Pendekatan makro adalah dalam komunikasi organisasi yang berfokus pada suatu global yang berinteraksi dengan lingkungan, Pak. Ya, Pendekatan makro ini juga membutuhkan beberapa proses seperti informasi yang ada di lingkungan sekitar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. ya. Misalnya seperti ada identifikasi pada informasi yang didapat di dalam lingkungannya. Lanjut. Selain itu, pendekatan makro juga menurut anggota organisasi untuk berintegrasi apakah organisasi lainnya dapat mempengaruhi organisasi sendiri, Pak. Itu Ya, lanjut. Pak. Pendekatan mikro itu, Pak. Pendekatan mikro hubungan manusia dalam komunikasi organisasi. Ya. Perbedaan dengan pendekatan makro itu, Pak, yang mencakup proses pendekatan komunikasi organisasi yang lebih luas. Pendekatan mikro ini juga terpusat pada komunikasi Lanjut. dalam suatu organisasi. Pendekatan ini juga sering dilakukan oleh kelompok pada suatu organisasi. Komunikasi dalam pendekatan ini melibatkan anggota organisasi juga, Pak, supaya hasilnya memuaskan, Pak, dalam supervisi dan pengarahan orientasi dan latihan, Pak. Lanjut. Pendekatan human relation dalam hubungan internasional, Pak. Internal. Pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan individual, Pak, di mana pendekatan lens dalam hubungan internal ini menitik beratkan pada kegiatan rohani, Pak, seperti watak, sifat kepribadian, sikap. Proses pendekatan ini melibatkan 2 atau 3 orang dalam satu organisasi, Pak.
Hal ini Ya, lanjut. untuk dilakukan oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi, Pak, untuk mengetahui beberapa baiknya calon anggota organisasinya, Pak. Di dalam ini, hubungan internal ini mengingatkan kinerja anggota organisasi. Seorang pemimpin juga bertugas untuk memotivasi anggota organisasinya, Pak, agar dapat mengerjakan tugas dengan baik dan sesuai dengan peraturan dalam organisasi tersebut, Pak. Ya, lanjut. Pendekatan human relationship dalam karir, Pak. Pendekatan ini merupakan pendekatan lanjutan dari pendekatan human relations dalam hubungan internal, Pak. Pendekatan human relations dalam karir ini dilihat dari kinerja anggotanya, Pak. Suatu organisasi membutuhkan dorongan motivasi kerja anggota organisasi tersebut, Pak. Bentuk lainnya seperti untuk meningkatkan kinerja anggotanya adalah dengan mengembangkan efektivitas, Pak, dan kreativitas sumber daya manusia di suatu organisasi, Pak. Pendekatan ini juga, Pak, terkadang suatu organisasi menjadi terhambat, Pak, dan berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi, Pak. Itu, Pak, menurut saya, Pak. Ya, lanjut. Bagus. Ya, saya persilahkan saudara siapa? Alsa untuk membaca teori. Menjelaskan. Alsa, Pak, untuk membaca materi. Bukan membaca, menjelaskan. Ya, menjelaskan tentang slide ketiga, Pak. Saya persilakan saudara Alsa untuk menjelaskan. Baik, next. Teori sistem. Teori sistem merupakan suatu... Fotomu ya? Sudah kelihatan kok? Mana orangnya ini? Iya. Teori sistem. Teori sistem itu merupakan suatu kesatuan baik objek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan. Suatu sistem dibentuk oleh unsur-unsur tertentu. Setiap sistem terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama ada objek. Di dalam sistem terdapat sekumpulan objek, baik dalam bentuk fisik abstrak, dalam bentuk elemen, bagian, atau variabel. Yang kedua ada atribut. Atribut itu sesuatu yang menentukan mutu atau sifat kepemilikan suatu sistem dan objeknya. Yang ketiga ada hubungan menjadi satu kesatuan. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan merupakan tempat atau wilayah di mana sistem berada. Next. Elemen-elemen pembentuk suatu sistem dapat dibagi menjadi 7 bagian. Silakan dijelaskan ini. Halo? Kenapa hilang suaramu? Anissa. Kenapa hilang kok? Terlempar keluar.
elemen pembentuk suatu sistem dapat dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada tujuan. Tujuan merupakan sistem dibuat untuk mencapai tujuan atau output tertentu yang ingin dicapai. Proses baik itu objek fisik maupun abstrak. Yang ketiga ada proses, yaitu transformasi dari masukan menjadi keluaran yang lebih memiliki nilai kenapa hilang? Jeliar Pak. Jeliar Pak. Jadi jaringannya. Coba kata kelompoknya Bilali. Nih, kau yang ngambil alih. Oh, dia keluar. Elemen pembentuk suatu sistem dapat dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama tujuan. Tujuan sistem dibuat untuk mencapai tujuan output tertentu yang ingin dicapai. Kedua yaitu masukan. Masukan yaitu semua yang masuk ke dalam sistem akan dioperasi, baik itu objek fisik maupun abstrak. Ketiga, proses. Proses yaitu transformasi dan masukan menjadi keseluruhan yang lebih memiliki nilai, misalnya produk atau informasi. Keempat, keluaran. Keluaran ini adalah hasil dari pemrosesan di mana wujudnya bisa dalam bentuk informasi, saran, cetakan laporan, buku, produk, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu batas. Batas yaitu suatu sistem yang memisahkan antara sistem dan daerah yang di luarnya terdapat pembatasan hal yang menentukan konfigurasi, ruang lingkup, dan lain-lain. Keenam yaitu pengendalian dan umpan balik. Pengendalian dan umpan balik yaitu mekanismenya dapat dilakukan dengan memakai feedback terhadap keluaran untuk mengendalikan masukan maupun proses. Yang ketujuh yaitu lingkungan. Lingkungan yaitu segala sesuatu yang di luar sistem dapat berpengaruh pada sistem, baik itu menguntungkan maupun merugikan. Recording stopped. Recording in progress. Dia là để nhớ. Dia có để nhớ mỏ hả ta lo. Apa auto? Secara garis besar, jenis sistem dapat kategori yaitu sistem yang dapat dipengaruhi oleh pihak luar karena adanya akses terbuka. Kedua yaitu berdasarkan komponen. Berdasarkan komponen terbagi fisik dan sistem non-fisik. Sistem fisik tersebut yaitu suatu sistem yang memiliki komponen, energi, dan materi. Sedangkan sistem non-fisik yaitu suatu sistem yang memiliki bentuk abstrak, yang misalnya berupa ide, konsep, dan hal-hal lainnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Lanjut. Ada moderatornya? Siapa lagi? Ditugaskan.
Halo? Halo, mana? Sudah habis prosesnya? Belum, Pak. Masih ada. Cepat kok ya. Waktu ya. Sekarang sudah jam 10 lewat. Ayo, cepat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Next. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi sebagai sebuah hierarki, jenjang atau garis yang bertingkat, berisi komponen-komponen di mana pendiri dan penyusun perusahaan kemudian menggambarkan pembagian kerja dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu saling terkoordinasi. Struktur organisasi yang baik sendiri akan menunjukkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan. Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi. Adapun fungsi struktur organisasi yaitu kejelasan tanggung jawab. Memberi kejelasan tanggung jawab yaitu masing-masing anggota hierarki sebuah struktur organisasi dalam perusahaan memiliki tanggung jawab tentang tugas-tugas dan segala kewajiban yang harus mereka pertanggungjawabkan. Kedua, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan. Seorang karyawan yang namanya tertuang dalam hierarki organisasi sebenarnya dapat lebih mempermudah dalam mengkoordinasikan kedudukan dan hubungannya dengan fungsi pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana jalur hubungan antara masing-masing hierarki. Dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan kejelasan yang tergambar dalam hierarki atau jenjang struktur organisasi tersebut. Ini dibutuhkan untuk mengefektifkan jalur penyelesaian sebuah pekerjaan. Keempat, memberikan uraian tugas yang dibebankan secara jelas. Setiap tugas atau deskripsi pekerjaan yang terdapat dalam sebuah struktur organisasi dalam perusahaan tentunya akan sangat membantu semua pihak yang terkait di dalamnya, baik itu atasan, bawahan dalam struktur organisasi tersebut. Next. Strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasikan faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien, dan pendanaan, dan memiliki taktik secara efektif. Strategi memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama konsep strategi. Konsep strategi, perencanaan untuk mencapai memperjelas arah yang ditempuh oleh organisasi, yakni dengan cara yang rasional dalam mewujudkan tujuan jangka panjang. 2. Tingkat strategi, tingkatan strategi.
3. Jenis-jenis strategi korporasi. 4. Tipe strategi. Sekian, saya kembalikan ke Oke, makasih. Saya lanjut ke Saudari Yunita untuk membaca materi selanjutnya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sentralisasi dan juga desentralisasi. Pengertian sentralisasi sendiri adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur. Dengan kata lain, sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat untuk mengurusi urusan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya melalui kerangka negara kesatuan. Dari sentralisasi, yang pertama hemat biaya karena dilakukan secara terpusat. Yang kedua, pemerintah pusat secara langsung dapat mengurusi semua urusan sampai di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, peraturan di seluruh negara sama karena dilakukan secara terpusat oleh pemerintah yang terpusat pula. Selanjutnya ada kesederhanaan hukum, kemudian memberikan keseragaman dalam manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan juga pembelajaran. Selanjutnya pengembangan organisasi dan negara lebih terorganisasi. Selanjutnya ada pun kelemahan dari sentralisasi. Yang pertama, memapikan kemampuan berkualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan juga kreativitas. Yang kedua, mengurangi lingkup untuk spesialis. Selanjutnya, next. Selanjutnya, tujuan dari sentralisasi adalah yang pertama untuk mencegah setiap daerah menjadi terlalu mandiri, yang berpotensi pada konflik kepentingan atau bahkan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena mereka menganggap sudah bisa mengurusi segala urusan di wilayah mereka. Kemudian desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan asas otonomi sendiri bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Kelebihan dari desentralisasi sendiri adalah struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintahan pusat. Yang bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan karena pekerjaan diserahkan kepada masing-masing daerah. Selanjutnya, dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat karena mereka bisa langsung memutuskan apa yang harus mereka lakukan karena dilakukan oleh masing-masing daerah. Yang harmonis dan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan. Selanjutnya, peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu himbauan dari pusat. Next. Kelemahan desentralisasi sendiri adalah keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Kemudian desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan karena dilaksanakan di masing-masing daerah. Selanjutnya memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah karena tidak dilakukan secara terpusat. Yang keempat, memerlukan biaya besar karena untuk memperbaiki sosial dan juga ekonomi di daerah melalui penerapan berbagai program pemerintah juga karena
memerlukan besar karena untuk melakukan desentralisasi diperlukan kantor-kantor perwakilan pemerintah daerah pada masing-masing daerah. Yang selanjutnya yang terakhir, besarnya organ pemerintah sehingga membuat struktur pemerintahan jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir adalah tujuan desentralisasi. Tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkat kesejahteraan maupun pengentasan kemiskinan di daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah yang juga merupakan bentuk demokrasi pemerintahan daerah. Desentralisasi akan berdampak positif daerah-daerah tertinggal di dalam suatu negara. Baik, saya kembalikan kepada. Oke, makasih. Baik, pembaca materinya selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Desain organisasi hierarki. Desain organisasi merupakan elemen yang membentuk struktur menggunakan metafor desain respiratori, muskular, dan kardiovaskular dan sebagainya. Pentingnya struktur dan desain organisasi. Sebuah struktur dan desain yang efektif harus mampu menggunakan tipe dan jumlah resource dengan tepat, misalnya uang, material, dan orang untuk mencapai tujuan. Ini artinya mengorganisasi tugas dalam cara-cara yang paling efisien dan efektif agar tidak ada duplikasi pekerjaan, mengkoordinasikan sejumlah aktivitas dari berbagai departemen dan unit untuk mencapai tujuan bersama, mengalokasikan kedudukan dan orang agar ada jaminan kalau pekerjaan dapat diselesaikan, menjelaskan kewenangan, peran, dan tanggung jawab. Namun struktur dan desain organisasi tidak sekedar suatu sarana untuk menjamin agar berbagai aktivitas dikelola yang paling efisien. Struktur organisasi yang efektif juga akan membantu proses perencanaan, pembuatan keputusan, dan meminimalisir konflik di antara berbagai departemen dan fungsi akibat dari adanya ekspektasi kerja yang kadang tidak jelas. Studi klasik dan manajemen keilmuan berfokus pada one best way untuk menata organisasi. Weber, teori kontingensi berargumen bahwa tidak ada satu struktur dan desain organisasi yang tepat untuk diterapkan malahan manajer dituntut untuk tahu dengan jeli struktur mana yang paling tepat. Karenanya, manajer perlu memahami bagaimana menciptakan struktur dan desain organisasi sambil mempertimbangkan kemajuan teknologi untuk individual dan sebagainya. Untuk itu, mereka perlu menganalisa kondisi organisasi dan lingkungannya, menentukan desain terbaik, dan mengimplementasikan secara kontinu, memonitor, dan mengkaji struktur dan desain agar tetap efektif. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi dari hasil diskusi kami, saya mengambil kesimpulan itu struktur organisasi adalah cara suatu kelembagaan untuk mendefinisikan kebutuhan personalia, koordinasi antar fungsi yang melekat pada masing-masing dalam bagian organisasi. Tujuannya adalah agar target pencapaian organisasi sosial yang diikat
oleh konsensus, maka organisasi idealnya mampu menjawantahkan diri dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dalam mengkoordinir tujuan pengembangan organisasi itu sendiri. Dari kami dari kelompok 1, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, yang lain keluar semua? Tidak, Pak. Mana Iya, Plek? Pak. Tidak, Pak. Saya Sudah persilakan selesai, kelompok Pak. 5 kalau begitu. Silakan ya, kelompok 5 cepat bertanya. Halo, kelompok 5. Siapa yang mau? Tidak ada kelompok 5 ya? Sampai kelompok 4 Ji, Pak. Sampai kelompok 4 Ji, Pak. Ada Sampai kelompok kelompok 5. 4 Ji, Pak. Tidak ada kelompok 5, Pak. Tadi ada kelompok Tidak ada, Pak. Kelompok 4 Ji. Oh, kelompok 4 Ji. Karena jadi sampai kelompok 4 Ji ini. Kenapa Iya, tidak Pak. bilang tadi? Ini, Pak, baru bilang, Pak. Saya bagi tadi kelompok sampai 5. Karena kebetulan juga kemarin, Pak, kita bagi 4 kelompok gitu, Pak. Oh, kepala 4 saja, ya. Oh, kalau begitu ya. Kelompok 4 silakan, kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Siapa namanya yang bertanya? Pertanyaan saya itu bagaimana cara mengorganisasi atau bagaimana itu proses mengorganisasi? Bisa dong, Jus Mayani. Jus Mayani. Iya. Pertanyaan itu bagaimana proses mengorganisasi atau cara mengorganisasi? Masih signal. Kan. Kelompok 4 ulangi. Bagaimana cara mengorganisasi atau proses mengorganisasi? Jus Mayani, apa yang dikubilang Jus Mayani? Ulangi dulu. Bagaimana cara mengorganisasi atau bagaimana proses mengorganisasi? Iya, silakan dijawab. Udah jawabannya ini. Saya, Pak. Baca nomornya. Silakan. Muhammad Bagus, Pak, 0,5. Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jusmayani, yaitu bagaimana cara mengorganisasi. Dalam prosesnya,
dapat dilakukan melalui 6 tahapan, yaitu menetapkan tujuan mengorganisasian, menetapkan tugas pokok-pokok anggota organisasi, dan melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci. Bagaimana? Apakah sudah puas? Oke ya, saya kira sudah terjawab. Saya akan pindah ke kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok Andi Muhammad Faisal Pak, 029. Ya, Pak Andi Faisal, silakan. Faktor apa saja yang mempengaruhi desentralisasi? Ya, faktor yang mempengaruhi desentralisasi, silakan. Silakan. Yang pengaruh desentralisasi. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Faisal, yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi desentralisasi. Menurut Handoko, desentralisasi mempunyai nilai yang hanya dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, filsafat manajemen, kedua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi, 3, strategi dan lingkungan organisasi, 4, penyebaran geografis organisasi, 5, penyediaan peralatan pengawasan yang efektif, 6, kualitas manajer, 7, keanekaragaman produk dan jasa, 8, karakteristik organisasi lainnya. Oke, saya kira sudah terjawab ya. Sekarang kita pindah ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Saritingo Sandewa dari kelompok 2 dengan NPM 042. Pertanyaan saya, apa pengaruh pendekatan budaya dalam suatu organisasi? Terima kasih. Ya, silakan. Silakan dijawab. Halo, silakan dijawab deh. Halo? Baik, halo? Ya Pak. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Sri Sandewa. Faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama itu faktor komunikasi, motivasi, karakteristik organisasi, proses-proses administrasi, organisasi, dan gaya manajemen. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, sudah jawab ya. Nah, saya tanya kelompok 4. Sudah cukup atau kita buat lagi putaran? Bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup. Kalau sudah cukup ya, kita akhiri sampai di sini. Saya akan absen dulu ya. Andi Muhammad Faisal. Siap hadir, Pak. Minggu depan, bisa minggu hari Senin ya, kita belum ujian, belum final. Kelompok 1, 2, dan 3 itu siapkan diri. Kita luring, kuliah luring.
Ya. Oh iya Pak, iya Pak. Tiap kelompok sekaligus. Oh iya Pak. Persentase tiap kelompok sekaligus ya. Jadi mungkin besok tidak jadi juga luring Pak Di, karena berhubung teman-teman masih banyak di luar daerah Pak. Kasihan juga. Iya. Oh iya Pak. Iya, oke keren. Jadi hari Senin nanti ya. Iya, makasih banyak Pak. Rifki. Iya Pak. Rifki. Mana Rifki? Hadir. Rifki. Hadir Pak. Hadir. Rifki. Hadir Pak. Hadir. Ini banyak paling saya ini. Hadir Pak. Ada Pak, tapi kecil suaranya Pak. Hadir. Nurul. Ratnasari. Hadir Pak. Fadilah Fahri. Hadir Pak. Ada mukanya? Devi. Hadir Pak. Muhammad Bagus. Hadir Pak. Raisul Trina. Hadir Pak. Andi Septia. Hadir Pak. Septanto. Andi. Hadir Pak. Winda. Hadir Pak. Anissa. Hadir Pak. Muhammad Hadid. Pak, keluar itu Pak. Ramai sekali keluar ini. Indasari. Hadir Dewi juga. Pak. Dewi. Dewi juga keluar Midi. Indasari. Hadir Pak. Tidak keluar Pak. Tidak keluar Dewi Pak. Tidak ada kabar Pak kalau Dewi. Hadir hari ini. Hah? Tidak hadir Dewi Aprianti Pak. Dewi Aprianti tidak hadir ya. Tapi tidak ada nih. Banyak sekali tidak hadirnya ini. Indasari. Hadir Pak. Muhammad Revaldi. Hadir Pak. Jusmayani. Asrul. Hadir Pak. Andi Fikra. Andi Fikra. Keluar kayaknya Pak. Jelek jaringannya Pak. Jelek jaringannya kayaknya Pak. Andi Alda. Hadir Pak. Andi Audia. Hadir Pak. Yunita. Hadir. Muhammad. Hadir Pak Amrian Pak. Amrian. Hadir Pak. Hadir. Andi Amira. Hadir Pak. Hadir.
Zulfahmi. Hadir, Pak. Nur. Hadir, Nur. Pak. Oke ya. Jadi nanti minggu depan supaya kita ambil 3 kelompok saja ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf atas keterlambatan proses perkuliahan ini karena terus terang saya habis operasi ini sebenarnya ya. Sudah 3 minggu saya proses operasi itu dalam penyembuhan sehingga perkuliahan tidak berjalan secara efektif. Tapi salah ke depan ini saya akan berkomitmen untuk menyelesaikannya ya. Dan kita tunda finalnya minggu depan lagi. Oke, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Tolong semua kelompok jangan sampai ada yang tidak menyelesaikan. Dan di store nanti tugas ini terakhirnya minggu depan ya. Iya, Pak. Saya akan bikin soal. Oke, terima kasih. Saya live dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak.